Tapi kali ini, Pak, Faris nggak bisa. Karena Faris nggak ngelakuin apapun sama Vera, Pak. Percaya sama Faris. Nggak ada yang mau percaya. Pak, Assalamualaikum. Dari mana aja kamu baru kelihatan? Dari mana? Pak Faris, tadi lagi ngurusin urusan kantor, Pak. Jadi baru pulang sekarang. Udah berapa kali Papa hubungin kamu, tapi sama sekali kamu nggak angkat telepon Papa. Kenapa? Itu karena handphone Faris di silent di mobil. Kurang ajar! Kenapa, Pak? Kenapa? Harusnya Papa dong yang tanya sama kamu. Apa yang kamu lakukan di luar sana? Ngapain aja kamu di luar sana? Kenapa Papa mendadak semarah ini sama aku? Apa mungkin Papa udah tahu soal kehamilan Vera? Aku beneran gak nyangka ini bakal terjadi. Apalagi kamu pernah bilang sama aku kan, kalau Faris kembali menjalin hubungan sama Rosa. Tapi kenapa sekarang Faris diminta tanggung jawab sama Bu Suryani atas kehamilannya Vera? Ya itu. Kenapa aku nggak terima sama apa yang Vera bilang? Vera bilang kalau dia tuh hamil anak Mas Faris. Padahal aku yakin banget. Dia pasti cuma cari-cari kesempatan aja untuk manfaatin kondisi Mas Faris. Dia sengaja. Supaya Mas Faris itu kesannya jadi ayah biologis dari anaknya dikandung. Biar anak itu dapat status. Udah. Sabar, jangan emosi. Aku tahu kok perasaan kamu sekarang lagi gak karuan. Oke? Aku doain semoga masalahnya cepat selesai dan gak panjang. Dah. Aku tuh kasihan sama Mas Faris. Kamu kenapa sekarang jadi perhatian sama Faris? Ya gimana, Alvino? Mau kayak apapun. Sekarang itu Mas Faris cuma satu-satunya saudara yang aku punya. Jadi kamu rela aku dipukulin sama Faris? Alvino, sorry banget tapi kamu jangan bahas ini dulu ya. Hey. Beneran deh, aku nggak suka sama sikap Mas Faris ke kamu. Tapi aku juga nggak bisa kalau nggak belain Mas Faris. Oke? Sorry Alvino ya. Sorry. Sebenarnya aku khawatir kalau Emma jadi deket lagi sama Faris. Karena Emma pasti akan lebih dengerin omongannya Faris. Gimana kalau suatu saat nanti Faris bahas lagi soal perselingkuhan aku sama Lia? Apa Emma masih mau percaya lagi sama aku? Atau Emma jadi marah banget ke aku? Karena sebelumnya aku udah pernah fitnah Rosa. Emma udah keterlaluan. Nggak sekali atau dua kali dia nyari masalah sama aku. Kali ini dia udah jelas-jelas menghina aku dan ngerendahin aku. Aku benar-benar nggak bisa terima. Saya kenal siapa Mas Faris. Jadi kamu jangan pernah berhayal dan menjebak Mas Faris dengan kehamilan kamu. Kamu tuh perempuan gak tau diri, gak tau malu kamu tuh. Lihat aja ya, suatu saat aku akan bikin Emma nyesel sama semua yang dia katakan tadi. Aku akan tetap menikah sama Mas Faris. Dan setelah ini terjadi, aku akan bikin Emma berlutut dan minta maaf sama aku. Aku minta maaf sama kamu ya. Tapi aku minta sama kamu, kamu jangan mikir yang macam-macam ya. Oh iya, aku jadi keinget sesuatu deh. Soal apa? Ya, aku jadi keinget kamu bilang ke aku kalau Faris itu pernah gagal menikah sama Rosa karena dia menghamili perempuan lain. Jadi ada kemungkinan Emma, Faris akan melakukan kesalahan yang sama. Karena memang itu sifat buruknya Faris.
Bisa-bisanya ya kamu menghamili Vera. Kamu cinta sama Rosa. Mana buktinya? Pak, itu bohong, Pak. Itu fitnah, Pak. Faris sama sekali nggak menyentuh Vera. Faris nggak ngapa-ngapain. Papa nggak percaya lagi sama kamu ya? Papa dulu udah pernah bilang sama kamu. Kalau kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Kesalahan yang sama. Kamu sudah menyakiti hati Rosa. Benar kan semua apa yang Papa bilang kemarin? Iya kan? Terbukti semuanya. Dan parahnya lagi, kamu sudah menghamili Vera. Yang mana Vera itu adalah Rosa. Adik kandungnya Rosa. Keterlaluan kamu. Demi Allah, Faris nggak ngapa-ngapain, Pak, sama Vera, Pak. Percaya sama Faris, Pak. Faris nggak mungkin hianatin Rosa lagi, Pak. Tapi Faris akan buktiin sama Papa, Faris akan buktiin sama Rosa kalau anak yang ada di dalam kandungan Vera bukan anak Faris, Pak. Udah cukup. Nggak, kamu buktiin lagi sama Papa. Nggak ada perlu lagi kamu buktiin sama Papa lagi ya. Sekarang Papa minta sama kamu. Tolong kamu tanggung jawab sama Vera. Kamu harus tanggung jawab sama kehamilan Vera. Sebelum kehamilan Vera semakin membesar. Faris nggak mau, Pak. Faris nggak bisa tanggung jawab sama apa yang tidak Faris lakuin. Faris nggak ngapa-ngapain, Pak. Please percaya sama Faris. Nggak mungkin Faris ngulangin kesalahan buat kedua kalinya, Pak. Apalagi ke Rosa juga. Kamu nggak boleh ngebantah Papa lagi. Pak, cukup. Faris udah tanggung jawab sama Donna. Faris udah bikin kesalahan ke Rosa, Pak. Mau nggak mau Faris harus tanggung jawab sama Donna, Pak. Karena memang anak yang dalam kandungan Donna itu anak Faris. Faris tanggung jawab, Pak. Faris terima konsekuensinya. Tapi kali ini, Pak, Faris nggak bisa. Karena Faris nggak ngelakuin apapun sama Vera, Pak. Percaya sama Faris. Nggak ada yang mau percaya sama Faris, Pak. Please, Bapak percaya sama Faris. Faris tidak melakukan apapun ke Vera, Pak. Apalagi sampai Vera hamil. Faris udah anggap Vera seperti adik Faris sendiri, Pak. Faris nggak mau ngulangin kebodohan Faris untuk kedua kalinya. Karena Faris tahu, Pak, kalau Faris menikahi Vera, Faris nggak mau ngerusak masa depan dan cinta Faris ke Rosa. Faris cinta banget sama Rosa, Pak. Misi, Pak. Aku benci ada di situasi kayak gini. Aku benci. Ya ampun. Kenapa sampai berantakan kayak gini, Fer? Sebenarnya aku hancur banget sejak aku dapat balasan email dari Mas Irwan. Yang beneran gak peduli sama aku, gak peduli sama kehamilan aku. Ditambah masalah Emma yang selalu ngata-ngatain aku. Aku khawatir kalau Emma makin emosi dan gak terima aku nuduh Mas Faris. Gimana kalau Emma cari tahu dan dia nemuin bukti kalau kecurigaannya benar? Aku bisa makin berantakan kalau ketahuan bohong soal kehamilan aku. Karena emang anak ini bukan anaknya Mas Faris, tapi anaknya Mas Irwan. Kenapa kau bisa sampai kayak gini? Sampai semua berantakan. Fer, kalau emang perasaan kamu sesakit itu, gak apa-apa, kamu nangis aja, kamu keluarin semuanya. Kamu luapin emosi kamu. Tapi gak perlu sampai kamu rusak semua barang kayak begini. Apalagi sampai membahayakan diri kamu. Fer, tolong maafin aku, Kak. Aku emang gak pantas dapat perhatian lagi dari kakak setelah apa yang aku lakuin ke kakak. Aku ngerasa dia adik yang jahat banget sama kakak.
Tangan kamu sampai luka kayak gitu sih, Fer. Biar aku obatin. Nggak usah, nggak usah. Aku malu sama kakak. Padahal aku udah pernah janji ke kakak kalau aku akan selalu di samping kakak dalam masalah apapun, Kak. Tapi sekarang malah aku sumber masalahnya. Aku benar-benar jahat sama kakak. Aku merasa berdosa banget Kak sama kakak. Malu. Aku malu sama kakak. Karena sekarang keadaannya malah jadi kayak gini. Benar-benar malu sama kakak. Udah lah, Fer. Kamu usah ngomong kayak gitu. Kamu gak perlu seperti itu, Fer. Kayaknya Rosa sama Vera lagi ngobrol dari hati ke hati. Lebih baik aku nahan diri dan memberikan ruang buat mereka. Semoga aja mereka berdua bisa memperbaiki hubungan adik kakak yang sempat renggang karena masalah ini. Aku udah berusaha mengikhlaskan semuanya. Karena kamu adik aku. Dan kamu tahu aku sayang sama kamu. Dan kesalahan apapun yang kamu perbuat, aku pasti akan maafin kamu, Fer. Tapi ini semua gak adil, Kak. Karena aku tahu gimana menderitanya kakak. Harusnya aku bikin kakak bahagia dong, bukannya malah nambahin masalah. Aku malu sama kakak. Aku benar-benar malu. Mungkin memang belum saatnya aku untuk bahagia, Fer. Tapi aku berusaha untuk menerima, untuk sabar, untuk ikhlas. Karena aku percaya takdir Tuhan itu gak pernah salah. Ada waktunya kita untuk bahagia, ada waktunya kita untuk terluka. Maafin aku. Sekarang biar aku obatin luka kamu. Sini. Ini bukan takdir dari Allah, Kak. Tapi aku yang terlalu takut ngadepin kehamilan aku. Karena Mas Irwan gak mau tanggung jawab. Sampai aku harus libatin Mas Faris. Maafin aku, Kak. Kamu istirahat, Fer. Sini. Sini, Fer. Kamu istirahat, Fer.